Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Isti? Alhamdulillah baik. Di sini saya mohon izin ya untuk melaksanakan tugas di CGP Guru Penggerak Angkatan 10, yaitu tepatnya di modul 3.1 pertemakan tentang pengambilan kebijakan sebagai pemimpin ya. Alhamdulillah saya bertatap muka dengan Kepala Sekolah SDS Muslimin ya, yang begitu sangat antusias ya, sangat mendukung banget dengan saya sebagai CGP untuk maju ya. Saya terima kasih sekali untuk Bu Isti. Di sini nanti saya mau menanyakan beberapa hal ya, tentunya sangat membantu untuk kedepannya tugas saya ya. Bu Isti, mohon izin, boleh tidak untuk wawancara? Silakan. Oke, dimulai ya Bu Isti ya. Ya. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Marwaini. Perkenalkan, nama saya Ibu Isti Nurhayati selaku Kepala Sekolah SDS Muslimin. Mengenai etika, dilema etika dan atau bujukan moral. Nah, di sini dilema etika, saya selaku kepala sekolah kadang dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik siswa, guru, tenaga kependidikan, dan wali murid serta masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Dilema etika di sekolah SDS Muslimin itu ada beberapa peraturan atau kebijakan dari Dinas Pendidikan dan juga Yayasan Rumah Piatu Muslimin, di mana keduanya itu harus kita taati dan kita patuhi karena saling terkait dengan SDS Muslimin. Mengenai dilema banyak ya, kalau kita bicarakan itu ada beberapa dilema, namun saya tarik ambil benang merahnya. Kadang kebijakan sekolah itu tidak sesuai dengan kebijakan yayasan. Nah, di mana keduanya ini harus saling sepakat untuk mengambil kebijakan. Karena memang SDS Muslimin dalam naungan yayasan, apapun kebijakan Muslimin itu yayasan harus mengetahui dan yayasan harus mendukung apa kebijakan-kebijakan sekolah. Ya, mungkin itu Bu Eni. Oh iya, jadi dilemanya yang dihadapi sama Bu Isti itu tentang peraturan ya, karena kita sekolah swasta ya Bu ya. Iya. Ada kadang sekolah swasta itu antara dinas sama peraturan yayasan itu saling berseberangan ya. Tapi kita bisa menyesuaikan ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk kasus yang mengenai dilema etika, kita harus mengambil kebijakan itu berdasarkan peraturan. Ada beberapa kasus atau beberapa kebijakan yang diharuskan mengambil kebijakan
pribadi dan juga kebijakan atau bermusyawarah dengan dewan guru. Ya. Seandainya setiap ada kasus itu saya selalu bermusyawarah dengan bapak ibu guru, wali murid dan juga yayasan. Tapi kasus itu saya harus selesaikan dulu di sekolah. Dari pihak sekolah bermusyawarah dengan guru dan wali murid. Seandainya kasus itu tidak bisa selesai, maka saya lanjut ke konsultasi dengan yayasan. Tapi alhamdulillah selama ini sih kasus-kasus bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru juga yang sudah membantu menyelesaikan kasus-kasus yang bisa diselesaikan oleh beliau. Alhamdulillah ya Bu ya, di balik kesulitan ada kemudahan ya Bu ya. Tapi alhamdulillah kita semua berjuang bersama-sama. Oke, langkah selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya baik. Langkah-langkahnya, pertama kita mengidentifikasi masalah, apa penyebabnya sehingga anak ini bermasalah. Kemudian kita panggil wali murid, guru, dan kita bicarakan. Kita mencari masalah-masalahnya. Oh penyebabnya ini. Dan akhirnya kita mencari solusinya. Jadi bekerja sama antara pihak guru, wali murid, nah itu sangat membantu untuk mencari solusinya. Ya mungkin. Oh, berarti ada kolaborasi ya, antara guru dan wali murid dan kepala sekolah utama ya. Luar biasa Ibu ya, langkah-langkahnya begitu sungguh menakjubkan ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sangat efektif itu pertama kita bicara dengan murid dulu, dari hati ke hati. Kita tanyakan ada apa, kenapa. Nah, disitulah siswa itu curhat. Setelah itu kita panggil orang tuanya, kita panggil juga gurunya. Nah dari masalah itu kita ambil benang merahnya. Oh ternyata ini solusinya. Dan alhamdulillah ada perbaikan dari diri siswanya. Gitu ya. Berarti ada pendekatan ya. Iya, pendekatan dulu sama antara guru dan wali murid terus murid ya. Terus selanjutnya ya Ibu ya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaikan kasus dilema etika? Oh pastinya, pastinya ya ada jadwal. Kan kadang-kadang ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya membuat jadwal dengan wali murid atau dengan gurunya sehari atau 2 hari untuk pertemuan. Karena memang kalau kita langsung itu mungkin dari wali murid belum siap, dari kitanya juga belum siap. Nah kita tentukan hari apa kita akan bertemu. Dari situ cari solusinya dari setiap permasalahan yang ada. Oh berarti dijadwalkan ya. Dijadwalkan. Selanjutnya nih Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya mungkin di pihak wali murid ya, karena wali murid itu kadang agak sulit untuk bekerja sama dengan pihak sekolah. Dari guru sudah semangat nih memberikan solusi, memberikan nasihat, arahan kepada siswa, tapi dari wali murid sendiri kurang dukungan dengan alasan pekerjaan. Nah itu, jadi tidak akan baik anak tersebut kalau tidak ada kerjasama antara guru dan wali murid. Iya betul sekali ya Bu. Jadi di sini tuh harus semuanya harus berkolaborasi ya.
kalau satu kita maju, satunya ogah-ogahan ya gimana gitu ya. Rasanya kayaknya kita berjuang sendiri ya Bu ya. Ibarat kita berjuang mati-matian, tapi dari pihak dari wali muridnya itu kayaknya masa bodoh ya kan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di sekolah SD Muslimin tidak ada yang seperti itu. Lanjut ya Bu ya. Adakah seseorang yang selama ini ya yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Pastinya ada, yaitu guru. Guru kelas itu sangat membantu. Kalau guru kelas tidak ikut, itu akan repot. Tidak mungkin saya berhadapan langsung dengan wali murid tanpa didampingin guru. Karena yang di lapangan itu yang berhadapan guru dan siswa. Nah, di sini sebagai pendukung ya, kepala sekolah dan wali murid untuk siswa ini supaya lebih baik. Karena peran utama itu adalah guru yang berhadapan langsung dengan siswanya. Kepala sekolah dan wali murid itu hanya sebagai pendukung. Oke. Jadi di sini Ibu Isti itu menerima masukan kalau ada laporan, terus sedangkan siapa itu gurunya yang mendukung gitu kan ya Bu ya, tentang solusi yang ada gitu. Jadi dicari permasalahan, identifikasi masalahnya dulu gitu kan, diselusuri data-datanya seperti apa gitu, terus baru kita ngambil keputusan ya. Luar biasa. Terakhir nih ya Bu ya. Pertanyaan yang terakhir nih, dari semua hal yang disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan Ibu? Hal sangat luar biasa pengalaman sebagai kepala sekolah. Banyak permasalahan yang tidak saya lupakan itu yang pernah berhubungan dengan polisi. Pernah ada Bu? Pernah jadi siswa yang biasalah masalah anak, ada wali murid yang melapor ke polsek dan akhirnya dari polsek itu mengembalikan kebijakan ke pihak sekolah dengan alasan anak ini masih di bawah umur, jadi polsek tidak bisa untuk mengatasi masalah itu. Banyak sih yang terkesan ya masalah kasus-kasus itu, cuma itu membuat saya lebih kuat dan lebih berani untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diambil dengan melihat berbagai pendapat, di mana saya harus mengambil benang merahnya, kesimpulan dari setiap kasus itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita atasi. Ya alhamdulillah dari setiap kasus yang saya ambil berakhir dengan baik. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya di sini Ibu ngambil semua pengalaman dari Ibu itu ya, diambil benang merahnya, direfleksikan bagaimana caranya, dan itu sebuah gimana caranya supaya kita kuat dan berani untuk menghadapi tantangan. Luar biasa. keren. Ya udah Bu Isti, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu, panjang umur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, dengan saya Marwa Eni. Saya bertugas di SD Muslimin ya, mengajar kelas 6. Perkenalkan ya Pak, panggilan akrabnya tuh saya Bu Eni biasanya. Oke. Di sini saya minta waktunya sebentar buat Bapak ya untuk wawancara tugas CBP ya Pak. Selamat datang dulu ya buat Bu Emi ya. Iya. Untuk kegiatan wawancara di siang hari ini. Oke. Jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan bisa mewakili walaupun tidak bisa sampai memuaskan. Insya Allah mewakili. Oke. Pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema
kasih kasus ya, dilema etika ya, yang juga sama-sama kita tahu etika itu sangat penting ya, karena kita bangsa yang beradab, yang berpancasila, harus punya etika, moral, perilaku, akhlak. Nah, terkait edukasi tentunya kan etika itu kan tingkatnya beda-beda, ada yang bisa katakan bawah, yang sekali lah melawan, senang, dan tinggi. Artinya dari jenis-jenis itu identifikasi dulu masalahnya ya. Misalnya seseorang yang kena sistem etika, kita panggil dulu orang yang bersangkutan ya, di suatu ruang diajak ngobrol ya, kemudian kita tanyakan dulu masalah apa yang nantinya kan kita harus komunikasi ya, kalau maksud ya, dengan penuh kehati-hatian dan kebijakan dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi kita panggil orang yang bermasalah dulu ya, yang ada di kasusnya, terus kita selusuri ya masalahnya Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Terkait dua hal yang sama, masalah sama-sama tidak kepentingan, dua yang benar, tentunya kan kita harus berhati-hati bijaksana, baik itu di lembaga maupun personalnya. Nah, ini kita bingung kan buat kan, tentunya tidak ada yang dirugikan. Kita ambil semuanya, kita selesaikan semuanya, jangan sampai timbul masalah baru. Ini selesai, musuh yang baru. Saya nggak mau. Yang saya akan baik lembaganya maupun orang-orangnya, personalnya, tetap kita selesaikan supaya nama lembaga yang tercapai di dalamnya, yang kedua orangnya juga sangat terjaga. Tentunya nama baik kedua belahnya harus terjamin, jangan sampai kedua-duanya itu atau salah satu jadi rusak dan apa yang harusnya menimbulkan kecewaan. Baik, saya ambil dua-duanya, dua-duanya kan penting sekali. Ya. Berarti selanjutnya ya, oke, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah saya ambil ya sepertinya seperti awal tadi kan mengidentifikasi, kita sudah tahu masalahnya. Yang berikutnya kita panggil yang bersangkutan orangnya, kita bawalah, kita undang suatu tempat lah, di kantor kan, di sekolah, karena di sekolah kan tentunya ada ruang-ruang yang tentunya untuk menjaga privasi seseorang, terkait orang yang mungkin ada masalah. Jadi apa seperti itu, jadi panggil, ngobrolkan dengan bahasa komunikatif, ya secara lisan dulu 1-2 kali, yang 3 kali masih itu panggil secara tertulis. Namanya nggak langsung tak kita ambil keputusan pakai secara emosi, itu nggak boleh, nggak baik. Ya itu karena walaupun ada sanksi hukuman yang tidak membuat orang itu beratkan kecewa, tapi hukuman yang buat itu bisa berubah. Iya, sekali ya. Jadi langkahnya seperti itu. Iya. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang membuat hal tersebut jadi efektif ya, kita sini kan harus dengan penuh kebijakan ya, kesabaran, juga orang-orang yang ada di situ kita libatkan juga ya, yang bisa dipercaya. Maka itu nggak siapa-siapa, berarti dipercaya, punya penjaga rahasia, juga semuanya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi dengan kebijakan, bahasa itu kesabaran, kehati-hatian, ya seperti itu. Kesabaran ya, Iya, kesabaran yang paling penting itu dalam menghadapi sebuah masalah ya harus sabar. Iya betul. Hati-hatian. Hati-hati juga ya, nggak buru-buru, nggak buru-buru ambil keputusan ya. Emosi nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Oke. Udah. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilematika tantangannya hal-hal seperti atau tantangan yang biasa dihadapi ya terkait masalah dengan kasus yang ketika tentunya dari yang bersangkutan sendiri sebenarnya kan tanpa ada orang lain, kalau orang tersebut bisa cepat menerima ya masukan dari yang memberikan ibaratnya ke partnernya, memberi masukan dengan syarat terbaik, selama orang itu bisa menerima itu insya Allah cepat selesai kelar, terima dengan logo dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Jadi ini yang bersangkutan. Karena kalau orang itu nggak mau berubah, berulang kali, kalau seperti itu ya susah. Iya, jadi yang bersangkutan mau berubah gimana? Iya, mau nggak? Iya, untuk berubah nggak gitu ya? Saya salah. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Baik, terkait pesan berikutnya terkait jadwal secara resmi sih enggak pakai jadwal tata kelola atau hal-hal yang sifatnya, kalau hal seperti ini sih sifatnya tentatif aja, jadi nggak perlu harus dijadwalkan karena namanya kasus kan nggak mungkin jadwal tiap hari kan kan itu kan tertentu aja kadang-kadang ya, selama itu bisa diatasi selesaikan saat itu juga apa enggak gitu. Bisa tunggu-tunggu ya. Iya, itu yang harus cepat. Cep-cep ya Pak ya. Iya. Biar nggak Hari itu juga melebar. diterima juga, nggak Iya. panjang lebar. Betul. Selanjutnya, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi, terkait adakah seseorang atau beberapa orang yang bisa membantu untuk kasus ini? Tentunya kan saya di sini kan sebagai pimpinan, punya partner kerja, ada orang lain yang dilibatkan, entah satu dua orang. Yang penting entah itu siapa orangnya, jabatannya apa, selama orang itu bisa membuat kasus selesai dan bisa menjaga rahasia orang yang ditangani, itu pasti saya libatkan. Apakah itu guru senior, karena ada pendidikan ya guru senior, apa itu guru wakil prasekolah, tidak guru maupun yang Rizwan, tetap itu saya libatkan supaya kasus ini cepat selesai dan cepat clear aja. Jadi tergantung ya kondisi masalahnya juga. Iya. Oke, terakhir nih Pak ya, Ya. dari mana semua hal yang disampaikan ya, pembelajaran apa yang didapat Bapak petik ya dari pengalaman pengambilan keputusan? Dari ketujuh pertanyaan yang diajukan, saya dapat mengambil kesimpulan dalam mengatasi menyelesaikan suatu persoalan tentunya dibutuhkan suatu jiwa atau hati yang bersifat tenang ya. Kedua, dengan bahasa yang komunikatif, penuh kehati-hatian, kesabaran dan bijak dalam memutuskan suatu masalah, apalagi menyangkut etika. Jadi dengan hati yang tenang. Betul. Ya. Kehati-hatian, duduk tergesa-gesa. Iya, etika kita namanya etika ya dengan etika juga. Jadi dari hati ke hati. Iya. Oke Pak, terima kasih atas wawancara hari ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Ya, panjang umur ya Pak ya. Udah meluangkan waktunya untuk berwawancara. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Ibu yang sudah percaya saya untuk melakukan wawancara. Semoga tugas-tugas Ibu bisa selesai lancar, kegiatan CGP-nya lulus pada hari yang sudah ditentukan diharapkan pada waktunya lah dengan hasil yang memuaskan dan baik ya. Terima kasih, Terima kasih, mohon maaf lahir batin ya Pak ya.